Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pasca observasi setelah tanggal 21 Oktober ya Bu ya, pra observasi dan juga observasi juga. Jadi saya awali Bu Vita Oktaviana, bagaimana perasaan Bu Vita Oktaviana setelah melakukan pembelajaran dan ada yang mengobservasi? Ya, tentunya perasaannya tetap ada nervousnya Bu, walaupun yang observasi masih gawat ya Bu ya. Kalau bukan sekali hari tetap ada nervousnya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya lebih enjoy aja Bu untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi walaupun teman sehari-hari tetap ada nervous gitu. Baik, bisa Bu kita refleksikan atau ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bu kita lakukan pada saat ini. Untuk refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan dalam kelas kemarin, tentunya saya mulai dengan kegiatan awal. Saya mengecek dari siswa saya dalam kelas tersebut. Alhamdulillah pada saat pembelajaran kemarin semua siswa saya hadir. Kemudian saya lakukan persepsi, saya berikan pertanyaan tematik, dan tentunya tidak lupa saya sampaikan juga di pembelajaran yang akan saya capai. Kemudian untuk kegiatan intinya Bu, saya melakukan pembelajaran sesuai dengan skenario yang sudah saya buat. Ada saya sampaikan materi menggunakan media PPT, kemudian saya berikan artikel kepada beberapa kelompok yang sudah saya bentuk, kemudian juga saya membuat scan barcode untuk penayangan video. Kebetulan materi kemarin pada saat observasi yaitu mengenai pelesiran keliling dunia, itu untuk mata pelajaran kelas 6. Berikutnya saya juga menggunakan media kuis digital. Di dalam media itu anak-anak terlihat antusias dengan media kuis digital tersebut. Dan kegiatan bentuknya sebelum tidak lupa merefleksikan. Jadi anak-anak saya tanya dalam pembelajaran yang sudah kita lalui pada saat itu, yang mana yang kalian suka seperti itu. Dan ternyata anak-anak suka dengan pemberian kuis atau kuis berbasis Wabol ya, wabol ya. Terkait dengan area pengembangan yang sudah kita sepakati pada saat observasi, itu kan kita ini area pengembangan dan observasi adalah keterlibatan ya, keterlibatan murid dan juga pembelajaran bentuk manusia. Ada hambatan yang muncul saat pembelajaran mencapai area pengembangan itu atau tidak ada? Baik Bu, untuk hambatan yang saya hadapi ini masih ada Bu, karena beberapa siswa itu masih terlihat kebingungan pas waktu saat scan barcode untuk melihat video yang sudah saya tempel di dinding. Karena kemarin itu hanya beberapa siswa saja yang membawa gawai yang sudah terinstal aplikasi cam scanner. Yang lain masih bingung dalam penggunaan scan barcode tersebut. Kemudian ada juga yang masih bingung tentang skenario pembelajaran yang sudah saya desain dulu. Jadi mau yang baca artikel dulu apa mau video dulu seperti itu. Jadi ada dua hambatan di sini. Yang pertama, siswa itu bingung dengan menggunakan scan barcode karena kan baru pertama kali ya. Kemudian dengan skenario pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi mau yang mana pembebasan mana yang dulu ya. Tapi aku mau dulu yang bingung ya. Baik. Nah, bagaimana solusi Bu Rita ini untuk meminimalisir hambatan tersebut supaya tidak jadi pada pembelajaran selanjutnya berkurang pada saat pembelajaran selanjutnya? Untuk meminimalisir supaya lebih berkurang hambatannya untuk pembelajaran ke depannya,
tentunya saya akan lebih detail lagi dalam membuat skenario pembelajarannya supaya anak-anak paham alurnya dan nggak bingung. Kemudian saya juga akan menyuruh mereka membawa budget yang sudah terinstal aplikasi Camp Scanner sehingga tidak bingung lagi untuk penggunaannya. Seperti itu. Jadi ada dua solusi di sini. Ibu akan membuat alur pembelajaran secara jelas, kemudian kalau yang belajar nanti sudah terinstal terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengalaman saya. Ya, baik, silakan. Dari pengamatan saya di sini sesuai dengan area pengembangan yang kita sepakati, ada aspek pembelajaran diferensiasi dan juga pelibatan murid. Pelibatan murid di sini kita sudah memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapat atau penggunaannya. Kemudian ini juga dilibatkan dalam penggunaan media pembelajaran secara langsung, sudah sangat baik. Kemudian untuk diferensiasi, setelah saya observasi baik dari FPP maupun pada saat proses pembelajaran, di sini Ibu sudah menggunakan ketiga strategi ya Bu. Sudah ada diferensiasi konten, sudah ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Karena di akhir penugasan itu anak-anak diminta untuk memilih ya, bebas Memilih buat tugas. ada tiga tugas di sana, ada yang membuat video, kemudian membuat gambar, dan juga membuat tulisan atau sudah sangat baik. Kemudian untuk peserta didiknya juga terlihat sangat tenang, terarah, dan juga antusias dalam proses pembelajaran. Meskipun itu pembelajaran secara diskusi, letak robot di sebelah kanan, artikel di sebelah kiri, tapi mereka bisa membisikan gitu ya. Tapi di sini ada yang menjadi hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Rita. Betul kata Ibu tadi bahwa ada terdidik yang terlihat bingung dalam mengikuti instruksi guru ya pada saat sendokor. Kemudian masih ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif ya, kurang berpartisipasi dalam kegiatan berkelompok. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan ya, antusias dan juga hasil penugasan murid secara garis besar, murid-murid Vita Octavia ini lebih cenderung pada kultur belajar secara visual, betul ya Bu ya. Nah, tetapi mereka senang dengan proyek ya. Nah, itu mungkin hasil dari pengalaman saya Bu Rita ya dalam proses pembelajaran yang sudah Bu Rita Octavia lakukan. Nah, selanjutnya dari hasil refleksi Bu Rita Octaviana sendiri dan juga dari hasil observasi saya, apalagi area yang ingin Bu Rita Octavia kembangkan selanjutnya. Oke, untuk area pengembangan yang saya ingin kembangkan berikutnya yaitu saya akan menggunakan pendekatan belajar tugas proyek yang tentunya sesuai dengan materi ya Bu. Beberapa materi yang kebutuhannya itu bisa untuk diberikan proyek. Kemudian dari pendekatan belajar tugas proyek itu tentunya nanti diharapkan anak-anak lebih antusias lagi. Jadi partisipasinya, keterlibatan di dalam kelas itu bisa berjalan secara optimal seperti itu. Visual harusnya proyek ya, makanya Bu Rita akan melakukan pembelajaran yang berbasis ya proyek. Dan sekali Bu Rita selanjutnya apa langkah-langkah sederhana yang akan Bu Rita lakukan supaya pembelajaran berbasis proyek ini nanti bisa berjalan atau bisa diterapkan secara maksimal. Untuk langkah sederhana yang saya akan ambil, tentunya saya akan mencari contoh-contoh penerapan pembelajaran berbasis proyek itu nanti bisa melalui YouTube atau media pembelajaran lain, media sosial yang lain. Kemudian saya juga akan memilih materi yang tepat untuk proyek yang akan saya kembangkan. Seperti itu. Pertama mencari contoh ya, baik dari YouTube, media sosial ataupun yang lainnya, kemudian menilai dari yang tepat untuk dijadikan proyek, karena tidak semua materi bisa dijadikan proyek itu. Nah, ada pihak yang bisa membantu kita dalam menjalankan
komitmen untuk melakukan penerapan pembelajaran berbasis sekolah. Tentunya ada sekali Bu. Saya membutuhkan beberapa pihak yang mendukung mengembangkan area pembelajaran yang akan saya pilih ini. Di antara lain ya tentunya termasuk gawat, teman-teman kerja sama saya, kemudian tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan saya, dan anak-anak di kelas saya Bu, karena mereka yang menjadi tujuan dari proyek saya itu kan Bu. Jadi di sini ada tiga pihak yang saya catat sebagai pendukung penerapan pembelajaran berbasis sekolah itu. Yang pertama Jawa, kemudian kepala sekolah dan juga murid-murid. Nah, jadi setelah kita mencapai ini, kira-kira kapan Bu Vita Octavia akan melaksanakan rencana yang luar biasa ini? Baik Bu, secepat-cepatnya. Tapi kalau melihat kondisi saat ini karena kita kan memang sudah di akhir semester ya Bu, kemungkinan insya Allah secepatnya di awal tahun pembelajaran semester 2. Secepatnya, tapi secara bisa nanti diupayakan di awal ya, Di awal semester 2. namanya kita sudah berakhir-akhir ya semester. Nah, baik Bu Vita Octaviana, terima kasih atas waktunya dari catatan kita hari ini. Bu Vita Octaviana sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana perkembangan yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, baik, nanti kita akan bertemu pada sesi berikutnya setelah kita menerapkan ini. Bisa juga penasaran gitu ya, seperti apa nanti anak-anak ini antusiasnya dalam pembelajaran ini, akan kita lihat setelah kita menerapkan pembelajaran. Ya, baik, terima kasih Bu Vita. Untuk selanjutnya di sini ada lomba rencana pengembangan diri Indonesia, lomba rencana pengembangan diri. Apa yang akan kita tadi rencanakan bisa kita tuliskan di sini sebagai bentuk kesepakatan kita bersama. Dari Bu Vita Octaviana dulu bahwa supervisi itu bukan suatu hal yang pemberatan, membebankan atau menakutkan ya. Karena di sini saya tidak menyatakan kita benar atau salah ya dalam mengajar, tapi bagaimana kita bersama-sama bisa memaksimalkan potensi Bu Vita Octavia, mengembangkannya dalam proses pembelajaran agar semuanya bermuara kepada keberpihakan pada murid. Jadi ya Bu Vita ya, mudah-mudahan pengalaman Bu Vita di supervisi akademik kali ini meskipun ini dalam bahasa itu mudah-mudahan bisa dilakukan kepada rekan-rekan yang lain juga, rekan-rekan yang lain juga merasa bahwa supervisi itu bukan setelah supervisi sudah selesai, karena masih ada kegiatan berlanjut ya. Baik, terima kasih Bu Vita Octaviana atas waktu